Pada kesempatan ini juga saya ingin mendisklaimer itu tadi bahwa benar-benar tidak ada maksud kita untuk mempermalukan PSM depannya. Apakah kita akan terus mengulang hal seperti ini, menyerahkan PSM di bawah pengurusan orang-orang yang katakanlah tidak kompeten seperti itu. Ini serangan ke PSM-nya sama sekali bukan. Ini hanya kepada orang yang kebetulan ngurusin PSM beberapa waktu yang lalu dan ya sampai sekarang lah ya. Bukan untuk saling menyalahkan sih enggak. Bahwa ada tanggung jawab yang secara hukum harus ditunaikan, itu harus. Utang Anda harus bayar sampai kapanpun. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah tentu saja pada saat itu di tangan Pak Munafri Arifudin ya, Pak Api yang berada pada saat itu. Halo PSM Mania, jumpa lagi dengan podcast PSM Mania. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang putar tuntutan dari Ibu Eri Soya. Dan untuk diskusi tersebut kita menghadirkan pengacara dari Ibu Eri Soya, Bapak Agus Amri, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Amri. Selamat pagi. Terima kasih atas kedatangannya di PSM Mania. Ini Pak Amri, masyarakat Sulsel digemparkan terutama oleh PSM fans Mania dengan adanya surat terbuka yang disampaikan oleh Bu Soya. Nah, bagaimana Pak Amri menjelaskan surat terbuka tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast PSM Mania, Pak Supa. Saya ingin menyampaikan salam dan hormat kami buat publik bola di Makassar, terutama sekali supporter, fanatik dan semua stakeholder yang mendukung PSM. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai mungkin saya harus mendisklaimer dulu bahwa ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kesebelasan PSM. Jadi bukan sebuah klub PSM yang kita sama-sama mencintai klub kebanggaan kita bersama. PSM Makassar yang sudah berdiri sejak lebih 100 tahun berdiri dan kita percaya bahwa dengan kemampuan kita PSM masih akan terus berdiri sampai 1000 tahun yang akan datang insya Allah. Itu semangat kita semua. Nah, jadi fokus kami saat melakukan action ini ya, kita katakan action melalui klien kami Ibu Oya, melalui surat terbuka mungkin teman-teman udah pernah baca yang diposting melalui akun Instagramnya. Itu sebenarnya nggak langsung ujung-ujung seperti itu. Ada proses panjang yang mendahului sebelum dirilisnya surat terbuka itu. Mungkin ada ceritanya lah ya, tidak sudah tamat langsung suratnya kok langsung seperti itu. Mungkin memang mengejutkan kita semua, namun bisa kita sampaikan bahwa itu tidak serta-merta terjadi begitu saja Pak Supa. Jadi bagaimana sebetulnya kira-kira kronologis kejadiannya kasus tersebut? Oke, berawal dari 2016 ya, waktu tahun 2016 itu berarti sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Pada saat itu Pak Munafri Arifudin ya, beliau kebetulan senior yang sangat saya banggakan. Kak Api, kami sering memanggilnya seperti itu, beliau senior kami di Fakultas Hukum, kebanggaan kami. Saat itu menjabat sebagai manajer atau direktur dari PSM ya, manajer PSM. Karena memang pertandingan yang begitu padat, terus biaya-biaya yang diperlukan juga besar ya untuk mengurus klub sepak bola, kita sama-sama tahu ya, biayanya nggak kecil. Gaji pemain, akomodasi pada saat pertandingan, tandang maupun kandang dan seterusnya, fasilitas stadion, semuanya itu butuh biaya besar. Nah selain sponsorship tentu, apalagi memang APBD sudah tidak memberikan dukungan lagi terhadap klub bola termasuk PSM ya, kebijakan pemerintah. Nah akhirnya pada saat itu yang kebetulan ya Ibu Oya ya, kita panggil Ibu Oya, Ibu Eri Soya ini saat itu menjabat sebagai sekretaris Papi selaku manajer PSM. Nah, bukan saya garis bawahi sebagai sekretaris, jadi bukan sebenarnya orang yang bertanggung jawab terkait masalah keuangan atau pembiayaan. Itu ada bagian sendiri, bagian finansial. Nah saat sambil jalan 2016 itu mulailah karena Ibu Oya kebetulan saat itu memang memiliki sejumlah dana investor, perusahaan yang dikelola yang sebenarnya bukan tujuannya untuk PSM ya, cuman karena memang merasa terpanggil dan diminta ya, saya harus garis bawahi memang diminta oleh Pak Api saat itu selaku manajer PSM
kalau ada dana dipakai aja dulu, nanti kita ganti. Nanti dari hasil penjualan merchandise, tiket atau sponsor baru kita ganti. Jadi modelnya pakai sambil diganti seperti itu. Nah, siklus itu yang kemudian berlangsung selama 3 tahun ya, dari 2016 sampai 2019. Terus pelan-pelan ya, ini bukan sekali pengambilan, tapi berkali-kali ya, setiap kali keperluan diajukan ini dan semuanya tercatat melalui rekening koran dengan peruntukannya, bahkan semua nota-nota pun juga lengkap sekali. Yang pada akhirnya mencatatkan akumulasi selama 3 tahun itu sejumlah 14,9, ya hampir 15 miliar total selama 3 tahun itu, seperti itu. Nah, sampai akhirnya di akhir proses itu berjanji akan mengembalikan dengan bertahap 2019 waktu itu, seperti itu. Jadi ketika beberapa hari yang lalu ini Bu Soya menyampaikan surat terbuka, itu bisa dikatakan sebagai kemarahan ataukah mau mendapatkan dukungan dari masyarakat atau bagaimana sehingga Ibu Soya pada akhirnya melampiaskan tanda kutip tuntutannya di media massa. Oke. Saya lebih bisa dikatakan sebagai sebuah letupan dari komunikasi yang tidak nyambung ya. Jadi sejak 2019 itu penagihan dilakukan ya, melalui by phone, penagihan ketemu langsung dan sebagainya. Memang ada pembayaran nih dari 2019 sampai akhirnya sejak 6 bulan terakhir yang lalu, dari setotal 14,9 miliar itu stuck dalam 6 bulan terakhir. Stucknya itu 6 bulan terakhir, bahkan ada beberapa cek yang kemudian tidak bisa dicairkan di bank ya, karena tidak mencukupi saldo yang ada di rekening bank saat itu, sehingga memang masih menyisakan dari kesemua dari 14,9 itu masih menyisakan 5,6 miliar. Nah, sejak 6 bulan terakhir komunikasi benar-benar udah nggak nyambung lagi. Kita berusaha untuk menghubungi dengan berbagai cara, by phone, mengundang pertemuan, nggak ada respon juga, baik dari PSM. Kan PSM saat ini sudah dibawa manajemen yang baru ya, manajernya namanya Pak Rapi. Saat ini Pak Api lebih fokus ke liga ya. Oh, jadi ternyata sebelum itu ada beberapa usaha yang dilakukan untuk membicarakan persoalan ini katakanlah secara tertutup ya. Tentu saja, saya kira kita sama ya. Apalagi saya juga orang Makassar. Ini terkait masalah harga diri kita atau sirinya kita ya. Ketika hal ini diungkap, saya tahu betul ini konsekuensi bahwa ini akan menampar wajah kita sendiri sebenarnya, sehingga pada kesempatan ini juga saya ingin mendisklaimer itu tadi bahwa benar-benar tidak ada maksud kita untuk mempermalukan PSM, publik bola di Sulsel ini ya, sama sekali enggak. Justru dengan ini kita harapkan kita sama-sama peduli. Ini menjadi momentum kita untuk melihat bahwa kemungkinan besar memang selama ini PSM salah urus. Sehingga untuk mengetuk kita semua bagaimana ke depannya, apakah kita akan terus mengulang hal seperti ini, menyerahkan PSM di bawah pengurusan orang-orang yang katakanlah tidak kompeten seperti itu, atau lebih parahnya lagi, atau jangan-jangan malah mengambil keuntungan dari pengurusan PSM ini. Itu yang tentu saja kita tidak harapkan itu ke depannya. Jadi proses ini juga untuk menjernihkan keadaannya. Selama ini saya lihat beberapa di media sosial menganggap bahwa ini serangan ke PSM-nya, sama sekali bukan. Ini hanya kepada orang yang kebetulan ngurusin PSM beberapa waktu yang lalu dan ya sampai sekarang lah ya, agar menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli gitu loh, bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan dengan cara apapun. Karena semua upaya kami untuk berkomunikasi baik ke Pak Api, bahkan ke Pak Sadikin Aksa, tidak bisa direspon. Kami coba kontak by phone, mengundang pertemuan juga, WA juga nggak dibalas. Sehingga kami mempertanyakan Pak Sadikin, kok bisa begitu Pak ya? Melalui mudah-mudahan Pak Sadikin dengar ini, Pak Sadikin, Pak Api, saya harap diresponnya. Parahnya lagi dalam 1 minggu terakhir kan isunya udah gede banget ya. Dan pihak ini manajemen PSM malah memilih untuk bungkam. Sebuah sikap yang menurut saya tidak kesatria menurut saya. Mau yang ngomong aja kan, kita bisa bicara sebenarnya. Kita sama-sama orang Sulawesi Selatan yang tentu masih saling wajib banget kita saling menjaga harkat dan martabat masing-masing. Seperti itu. Sebagai saya mungkin sedikit mewakili suara supporter PSM. Pengalaman Pak Agus ini selama
menangani kasus ini tentu ada semacam kesan atau katakanlah menilai bahwa manajemen PSM ini menangani kasus ini, atau mungkin ada usulan bagaimana PSM ini bisa secara manajerial ditangani oleh orang-orang yang punya kompetensi, capability dan seterusnya. Kira-kira bagaimana? Ya, problem kita di Indonesia ini memang bola itu harus diurus oleh orang-orang yang tulus, ikhlas dan gila bola ya. Indonesia saat ini belum bisa mencontoh negara-negara barat di mana industri sepak bola benar-benar sudah menjadi industri di sana ya. Yang benar-benar orang mengambil sebuah klub dan dia bisa bahkan kaya raya dari pengelolaan atau menjadi manajemen sebuah klub. Di Liga Italia atau Liga Inggris, liga di Eropa sana malah itu karena memang udah jadi industri ya. Pemain-pemain juga benar-benar sejahtera. Terus pihak-pihak sponsor juga malah diuntungkan dengan mendukung atau membiayai klub-klub ini. Nah di Indonesia ini saat ini tentu saja kita berharap bahwa ke depan ya, sepak bola juga sering dengan berjalannya waktu menjadi industri juga, sehingga benar-benar menjadi pilihan karir buat anak-anak muda gila bola juga, termasuk orang-orang hebat yang bukan lagi sekedar bekerja dengan tulus ikhlas, tapi juga memang ada benefitnya orang untuk mengurus klub bola ini. Seperti itu, sehingga masa depan persepak bolaan khususnya Makassar itu bisa lebih baik. Nah, justru dengan momentum inilah untuk kita berharap ya, termasuk pemerintah nggak bisa lepas tangan begitu saja membiarkan PSM yang saat ini diurus oleh manajemennya yang, dan kemudian membiarkan seolah-olah itu menjadi urusan PSM sendiri. Tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga PSM Makassar ini simbol kehormatan kita sebagai orang Bugis Makassar. Sehingga saya kira negara harus hadir melalui pemerintah daerah, memberikan dukungan dengan cara mungkin memediasi pertemuan atau mencarikan solusi seperti apa ketegangan hubungan ini bisa segera diakhiri, dan ke depan kita sama-sama meningkatkan kehormatan PSM lah. Jadi sebagai pengacara, Pak Gus Hamdi melihat bahwa ini ada kemungkinan jalan terbaik pemerintah diajak untuk menyelesaikan persoalan ini terkait dengan tuntutan Bu Soya ini. Betul. Pemerintah diminta atau tidak diminta wajib hadir, negara wajib hadir sebelum membuat masalah ini benar-benar meruncing, bisa membuat citra dan harga diri kita sebagai warga Sulsel tercoreng. Kan salah satu tujuan kita punya pemerintah itu melindungi kita. Kalau pemerintah lepas tangan, dia tidak melindungi kita. Kita punya gubernur, kita punya wali kota. Kalau mereka tidak ambil peduli, ambil pusing dengan masalah yang saat ini terjadi, karena ini kan seperti gunung es ya. Ini hanya satu dari begitu banyak masalah yang membelit PSM Makassar sesungguhnya. Cuman yang mungkin mencuat ke permukaan kan ini ya, seperti gunung es. Dasar gunung es itu gede banget. Masalah keterlambatnya gaji pemain misalnya, masalah tidak dibayarnya vendor-vendor kita misalnya yang berhubungan dengan PSM, masalah lain, sehingga sedikit banyak, tapi luar biasanya adalah teman-teman di PSM itu tetap dengan moral yang bagus ya, dan itu benar-benar jarang sekali terjadi di tengah minimnya dukungan dari semua pihak, tapi justru PSM masih bisa berprestasi, masih bisa memenangkan duel dimanapun. Itu bikin kita bangga sekali, terharu sekali bahwa di tengah minimnya dukungan mereka masih bisa berprestasi. Apalagi jika kita mendukungnya, kan seperti itu. Tidak didukung aja bisa bagus kok PSM itu. Ya kan begitu. Apalagi kalau didukung, nggak disayang aja PSM ini bisa bersaing, dibuang aja kok mereka masih bisa membanggakan kita. Apalagi kalau dia dirawat, dia dibina, dia dibesarkan dengan kepedulian kita semua sebagai stakeholder persepak bolaan Sulawesi Selatan. Saya kira kita jauh bisa lebih berprestasi di masa yang akan datang. Apakah ada kemungkinan melalui kasus ini Pak Agus Hamdi menjadikan momentum ini supaya semua pihak lebih aware kepada PSM atau gimana? Ya, itu tadi. Jadi pesan di balik ini sesungguhnya ya bukan hanya sekedar, bagi saya ini harus kita manfaatkan benar. Jadi diambil hikmahnya, bukan untuk saling menyalahkan sih enggak. Bahwa ada tanggung jawab yang secara hukum harus ditunaikan, itu harus. Utang Anda harus bayar sampai kapanpun, sampai Anda meninggal pun tetap ada orang lain yang harus, ahli waris Anda, pengganti hak Anda tetap harus melunasi utang itu. Karena utang itu adalah hal yang paling pertama dihisap nanti kalau di akhirat, kan begitu ya. Nah tapi di luar dari itu, ini menjadi indikator kita bahwa ada banyak ketidakberesan yang harus kita turun tangan sama-sama. Dan pemerintah harus hadir. Saya ingin garis bawahi, pemerintah benar-benar nggak bisa lepas tangan. Bukan hanya dalam bentuk ya, meskipun kita tahu APBD nggak mendukung, tapi ada cara lain untuk memberikan dukungan kita. Menghubungkan dia dengan dunia usaha, membantu menciptakan iklim yang sejuk buat para pemain agar bisa lebih berprestasi.
Nah, kalau pemerintah dimaksud yang paling bertanggung jawab di dalam hal ini apa gubernur atau wali kota? Kalau kita berbicara PSM, karena kan saat ini bisa dibilang PSM sebagai simbolnya Sulawesi Selatan ya, meskipun di situ kota Makassar, tapi sesungguhnya PSM itu mewakili Sulawesi Selatan ya. Iya. Tentu ada gubernur karena dia membawa embel-embel Makassar, di sana ada wali kota. Nah, bayangkan gubernur dan wali kota ini pejabat-pejabat yang kita pilih Ya. melalui pemilihan umum. Ya harus tanggung jawab dong, Bos. Masa gubernur sama wali kota cuek dengan dengan simbol kehormatan publik ini? Nggak bisa begitu. Kan kita punya dinas olahraga ya. Ada nomenklatur kita, ada yayasan olahraga, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk benar-benar fokus membesarkan PSM ini. Karena kalau kita saja gagal membesarkan PSM, saya tidak yakin dengan cabang olahraga lain kita juga lebih peduli gitu. Karena PSM ini bisa dibilang menjadi mustikanya olahraga kita gitu. Di sana banyak sekali orang yang menaruh harapan. Supporter kita udah mulai jutaan. Mereka juga terus-menerus mendukung kok. Meskipun jauh-jauh saat ini di Parepare ya. PSM Makassar tapi stadionnya di Parepare. Mereka tetap datang gitu dengan antusiasme yang besar. Mereka bahkan rela untuk jalan jauh-jauh hanya demi menonton, memberi semangat ke klub kebanggaan mereka. Apa kita nggak sebagai pemerintah, apa kita membiarkan mereka berjalan sendirian gitu ya? Ya kan, Juventus saja you'll never walk alone. Kamu tidak akan jalan sendiri. Masa PSM kita biarkan jalan sendiri gitu? Di mana negara, di mana pihak-pihak yang seharusnya mengambil tanggung jawab ini? Tentu saja yang paling bertanggung jawab harusnya manajemen sih ya. Anda harus. Iya. Apalagi kan selain itu tadi sebagai lambang supremasi kebanggaan, tapi pada saat yang sama olahraga bola bisa juga dijadikan sebagai industri ya? Harusnya bisa. Sepanjang tidak jadi komoditas politik. Indonesia ini apa-apa dipolitisir sih ya. Kita tahu ya di Indonesia ini untuk ngirim atlet kita keluar negeri aja untuk ikut Olimpiade SEA Games, dia itu harus punya afiliasi ke, dia ponakannya Menpora, dia anaknya kepala dinas ini. Ini ngutus atlet gitu loh, yang seharusnya berbasis prestasi, berbasis kemampuan, masih dipolitisir. Dia harus ikut di klub ini karena dia ponakannya gubernur atau dia sepupunya wali kota, kan kacau. Bagaimana mengharapkan prestasi yang orang-orang yang hanya punya background seperti dia harus punya kemampuan dong. Ya kan begitu ya. Belum lagi banyak sekali masalah kita. Kenapa olahraga kita, kenapa dari 270 juta rakyat Indonesia susah sekali menemukan 11 orang yang jago main bola. Ya kan begitu ya. Negara-negara yang meminta ampun kecilnya aja mampu menemukan 11 orang terbaik. Mampu. Indonesia itu ya ampun. Kurang sumber daya manusia apa kita ini. Cuman karena segala-galanya dipolitisir. Ya kita nggak akan pernah kemana-mana, kita akan tetap di sini. Dan itu terbukti misalnya pemain under 20 ya, itu prestasinya luar biasa. Tapi ketika ini tidak lagi berprestasi. Hilang prestasinya ketika dimulai masuk ranah politik, kasihan gitu loh. Belum lagi sepak bola atur skor apa, aduh itu, ayolah kita kok kayak nggak punya harga diri sih ya. Olahraga ini kan event yang menurut saya satu-satunya kesempatan kita untuk menunjukkan sifat kesatria kita, itu di olahraga loh. Kita boleh curang untuk hal apapun, tapi jangan di olahraga. Di situ sportivitas dijunjung tinggi sekali. Di sana sikap kehormatan dijunjung tinggi sekali gitu. Sikap hormat bahkan kepada lawan pun dijunjung tinggi. Kalau tinju kita lihat lawan kita udah berdarah, kita minta tolong menghentikan sebelum dia mati gitu. Kalau lawan kita di depan kita jatuh karena sesuatu yang tidak, kita malah memberi dia kesempatan untuk mengambil juara satu itu. Semangat kesatria, sportivitas itu lewat olahraga. Nah, kalau itu aja udah dicemari dengan hal-hal politik, sudah lupakan Indonesia bisa berprestasi. Kita gak akan bisa menemukan orang-orang baik di cabang olahraga apapun. Seperti itu. Kalau tadi bicara tentang politik, apa kasus ini juga ada yang katakanlah mungkin ada orang bilang ini ditunggangi secara politik juga atau gimana? Betul. Kita nggak bisa menghindari ada penumpang gelap dalam setiap peristiwa ya. Bahkan peristiwa bencana alam di mana seharusnya kita semua menaruh peduli, menaruh keprihatinan kita, ada aja yang mengambil keuntungan bahkan dalam situasi bencana alam sekalipun. Momen-momen keagamaan bahkan korupsi bahkan terjadi di Departemen Agama gitu. Kita mau bilang apa ya? Bahwa setiap hal apapun itu sebenarnya bisa dipolitisir, termasuk ini isu tentang adanya masalah di PSM. Tagihan ini kemudian mencoba dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mungkin saja secara berpolitik berseberangan dengan orang-orang yang kebetulan saat ini menjadi manajemen PSM.
Kami sangat menyayangkan jika itu terjadi. Artinya itu kok tega gitu loh. Di tengah situasi ini malah mencoba menunggangi atau malah memanfaatkan atau menyalahgunakan keadaan di mana seharusnya sikap kita adalah mengambil peduli, yang terjadi malah nyiram bensin, manas-manasin. Kan begitu. Itu bukan langkah yang bertanggung jawab, sehingga semoga itu tidak terjadi. Kalau tuntutan Bu Soya ini penekanannya sebenarnya kemana? Ke Saya sederhana individu, ya. ke individu atau manajemen? Gimana? Ini kalau kita lihat ya, kan dalam pernyataan ini ada sih ya. Nah, dalam surat pernyataan ini itu kan ada di sini secara manajemen sih ya, karena di sini digunakan dan memang dana itu sebagian besar dipergunakan untuk keperluan klub PSM ya, dan semuanya ada di sini, nota-notanya ada kok, voucher-voucher hotel, voucher pesawat dan sebagainya, semuanya ada dan dibayarkan melalui Oya ini, Bu Eri Soya. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, tentu saja pada saat itu di tangan Pak Munafri Arifudin ya, Pak Api yang berada pada saat itu. Nah, kalaupun terjadi pengalihan manajemen, dia juga tidak bisa dengan serta-merta langsung lepas tangan dan menyerahkan. Itu kan seperti mau melarikan diri, tidak seperti itu konsepnya. Saya bukan lagi manajemennya, tapi kan di zaman kamu uangnya dipakai-pakai gitu atas perintahmu. Bahkan itu ya, Ibu Oya ini kan bukan lembaga pembiayaan sebenarnya, ini bukan finansial atau bank. Saya perlu garis bawahi ya bahwa uang ini sama sekali tidak kita berikan bunga atau tambahan pembayaran sama sekali, sesen pun tidak. Bahkan yang terjadi, biar semua orang tahu ya. Jadi dana yang kita kelola itu dalam bentuk US dollar. Kita harus mengembalikannya dalam US dollar. Sementara tagihan kita ke PSM dalam kurs rupiah. Pada saat uang ini dikelola atau diserahkan untuk diambil oleh PSM, itu kurs masih 13.000. Hari ini udah 15.000. Jadi kita udah banyak sekali mengalami kerugian sebenarnya. Sudah rugi, dibayarnya tidak jelas, tidak ada bunga, ya. Bahkan kita terdapat selisih kurs yang sangat merugikan kita. Kita tetap wajib membayar uang ini ke pihak investor kita itu tadi dalam bentuk US dollar, sementara tagihan kita dalam bentuk rupiah. Udah tertekan dengan kurs ya, nilai tukar kita saat itu sekarang udah 15.000 sekian bahkan. Jadi per $1 kita udah rugi 2.000 sekian. Itu yang saya mau katakan, sehingga tidak ada pihak yang melihat bahwa ini adalah upaya untuk mencari keuntungan baik secara finansial, apalagi secara politik. Bu Oya ini tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun, bukan orang parpol juga. Apalagi saya seorang pengacara, saya bukan politisi, nggak ngerti saya itu wilayah yang benar-benar saya awam gitu loh. Saya justru hanya ingin ya udah, kita harus bertanggung jawab, kita harus gentleman, kita harus menegakkan budaya siri napace kalau kita masih merasa darah kita adalah darah Sulsel. Itu saja. Tapi kenapa Bu Soya ini mempercayakan Pak Agus Hamzah sebagai pengacaranya? Ya, panjang ceritanya. Beliau itu teman saya lama banget. Jadi masih saya mahasiswa ya, kami teman sama-sama. Beliau tinggal di sana di BPH ya. Terus saat saya menjadi pengacara, bahkan banyak sih. Ini bukan kasus pertama yang saya urus bersama Ibu Oya. Dari sejak pertama saya jadi lawyer 2007 itu saya udah ngurus perkara proyek. Beliau kan memang pengusaha dari dulu ya. Sampai ke Mamuju, ke luar kota saya sering mau ngurus urusan-urusan beliau. Termasuk ini salah satunya PSM. Jadi bukan pertama, ujuk-ujuk atau baru saja saya mengenali Ibu Oya. Ini udah teman lama banget. Sudah akrab nih? Sangat akrab sekali. Suami istri beliau sudah kayak saudara buat saya. Jadi tentu saja hubungan kami dalam konteks ini hubungan profesional. Tapi di latar belakang oleh hubungan pertemanan yang memang udah berlangsung lama. Seperti itu. Saya juga nggak punya sih sebenarnya. Apalagi sekarang kan domisili saya di Balikpapan ya. Saya nggak dapat keuntungan politik sih ya, kecuali kalau saya nyalek dan dapil Sulsel mungkin bisa ya. Tapi rasanya saya nggak akan. Karena memang saya juga nggak ini. Saya juga bukan tinggal di Makassar. Perkembangan terakhir dari kasus ini seperti apa? Bisa dibilang, dan ini kami sayangkan ya. Ini kok sepertinya pihak manajemen, pihaknya Pak Api dan direktur utamanya Pak Sadikin Aksa, sampai dengan saat ini di tengah begitu banyaknya, begitu kontroversialnya pemberitaan di mana-mana, itu masih belum membuka suara, masih memilih bungkam. Jadi saya sih berharap dalam bungkam ini memang menyediakan sebuah solusi yang adil buat Ibu Eri Soya, karena kalau tidak ini akan terus-menerus menggelinding dan tidak akan berhenti. Kita harus menghentikannya ini, dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini kita mulai berbicara. Kita harus mulai membuka komunikasi, karena kalau tidak kami akan terus teriak.
Kenapa orang harus berteriak? Ketika dia bicara pelan-pelan gak didengar. Kan kenapa anak kita menangis dan berteriak? Karena ketika dia berbicara dengan suara pelan, orang-orang gak ada yang dengar dia. Jadi orang nggak langsung begitu saya teriak, itu orang gila yang langsung teriak. Pasti ketika dia berbicara baik-baik dan tidak direspon, barulah orang berteriak. Kan begitu selalu. Kira begitu. Tentu kita semua masih berharap ya kalau kita masih punya tanggung jawab dan harga diri. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Agus supaya kasus ini selesai dan PSM bisa kembali menjadi tim yang membanggakan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan? Oke. Sebenarnya standar sih tentang untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu yang kita cintai sedang mengalami sakit. Ketika orang yang kita sayangi jatuh sakit, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengaku bahwa kita mencintai dia? Merawat dia sampai sembuh. Ya. Menjaga dia, melindungi dia, tidak membiarkan apapun mengganggu dia. Kalau kita nggak membiarkan dia, melepaskan dia, tidak mau ambil pusing, kita nggak mencintai klub ini. Sesederhana itu. Jadi kepada semua stakeholder, baik dari pemerintah, kalangan dunia usaha, para siapa saja, supporter yang ada. Saya hormat kepada supporter di tengah situasi seperti ini, masih sayang. Ini klubnya sakit keras, tapi supporter masih menunjukkan kecintaan yang begitu mendalam, datang jauh-jauh dengan segala keterbatasan, numpang sana, numpang sini, jadi gembel di Pare-Pare ya. Padahal kalau orang mungkin dari Makassar yang harus jalan jauh ke sana. Ya, ini harus ada kesadaran dan setidaknya ada dua hal, dunia usaha dan tentu saja pemerintah ini wajib banget gitu. Tidak harus dalam bentuk uang pemerintah itu, tapi pemerintah bisa membantu mengatur distribusi dukungan ini, distribusi dari kelompok dunia usaha dan sebagainya untuk membesarkan anak yang kita sayang sama-sama, anak yang sejak 2019-15 ini sudah memberikan nama harum buat kita. Masa kita biarkan, masa kita tega membiarkan dia berjalan sendirian? Nggak bisa. Kita harus ada untuk dia. Saat ini dia sedang sakit dan tidak boleh kita tinggalkan PSM itu kalau kita benar-benar mencintai PSM itu. Ya, PSM Mania, saya kira ada pesan dari Pak Agus Andri yang pada kesempatan ini saya hanya ingin menegaskan atau memberikan penekanan bahwa kalau kita cinta pada PSM, mari kita rawat PSM dan tentu saja orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini semua stakeholder, tetapi pemerintah betul-betul harus dirasakan kehadirannya. Bukan tadi penekannya bukan sekedar dalam bentuk finansial, tapi pemerintah bisa mengatur kebijakan atau memberikan komunikasi distribusi sehingga PSM bisa didukung oleh pihak-pihak yang bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada PSM. Pemirsa PSM Mania, semoga PSM terus berjaya dan kasusnya yang menimpa PSM bisa selesai dengan baik dan bahagia. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Amri. Sama-sama Pak.